Minggu lalu, rumor soal dunia fotografi dan videografi itu agak slow. Tapi tiba-tiba di minggu ini semuanya jadi membara-bara. Banyak informasi yang seru banget dan menurut gua kalian nggak boleh sampai lewatin. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera online kamera.co.id. Informasi pertama, ini ada kabar terbaru seputar Fujifilm X-S20. Dikutip dari Fuji Rumors, mereka udah 100% yakin kalau X-S20 ini akan diluncurkan tanggal 24 Mei nanti di acara X Summit yang bakal ada di Bangkok, Thailand nanti. Sayangnya belum ada rumor detail sampai sekarang soal spek atau semacamnya dari kamera ini. Jadi siapapun sumber rumornya dulu, gua rasa udah dipecat kali ya dari Fuji sehingga rumornya udah nggak keluar-keluar lagi. Sebenarnya agak menyebalkan kalau buat gua karena biasanya udah deket-deket peluncurannya kalau emang bener itu udah mulai banyak muncul spek-spek yang menggiurkan dari kamera yang bakal keluar ini. So ya masih kita pantau dulu aja Fuji Rumors ini, semoga aja mungkin di minggu-minggu depan udah ada informasi yang jauh lebih menarik. Selanjutnya ini ada kamera baru juga dari Nikon yang baru aja meluncurkan kamera Z8 mereka. Kamera ini diposisikan sebagai adik dari Z9 dengan form factor yang lebih kecil juga karena dia nggak memiliki built-in baterai grip kayak yang si Z9. Tapi di sini optional, jadi kayak mirrorless pada umumnya aja. Tapi ada pilihan kalau pengen pakai baterai grip yang vertikal gitu ya, yang di bawah. Dan secara konsep kameranya ini dapur pacunya sendiri identik dengan si Z9 dengan prosesor XP7 dan juga sensor 45 megapiksel dengan stack sensor teknologi yang juga membuatnya tidak membutuhkan mechanical shutter lagi. Buat video sendiri juga gila karena dia membawa video sampai 8K 60p dengan format NRAW. Reminder aja kalau Nikon menghadapi tuntutan dari Red Cinema karena format videonya di Z9 dan itu format yang mirip yang dibawa di Z8 ini. Jadi opsi yang sangat-sangat menarik di harga yang mungkin lebih terjangkau. Dan kamera hybrid ini menurut gue si Z8 ini ya, dia sebagai kamera hybrid itu jelas menarik dan gue berharap dia bisa dapat atensi yang lebih banyak juga di Indonesia. Selain Nikon, Panasonic juga baru aja meluncurkan S5 Mark II X. Kamera full frame yang sangat powerful dengan pilihan format video paling komplit. Bahkan di kamera ini, kalian capable buat record ke SSD via USB Type-C, khas kamera cinema banget, dan pilihan format video yang lebih komplit lagi dibandingkan versi non-X-nya, yang duluan beredar di pasaran. Karena yang versi ini kan yang versi X, kayak lebih blackout gitu ya, lebih gagah, dan emang disimpan-simpan dulu, baru diluncurkan sekarang. Perlu diingat kalau di jajaran S5 Mark II ini, mereka udah mengadaptasi Phase Detection Autofocus yang membuatnya lebih reliable buat autofocus. Dengan harga yang juga masih sangat bersaing, gua rasa S5 Mark II X ini bakal jadi idaman para videografer profesional di Indonesia. Karena spek video Lumix yang gila-gilaan dan sekarang udah jauh lebih reliable dengan Phase Detection Autofocus. Menggoda banget sih emang, buat gua pribadi pun kayak lumayan bikin ngelirik. Selanjutnya, Canon juga meluncurkan kamera vlog terbaru dengan konsep unik di mana namanya adalah Canon V10. Cuman berbeda dari tadi kita Nikon Z8, lalu Lumix S5 Mark II X. Yang ini nggak menarik kalau menurut gua. Tapi sebenarnya konsepnya baru banget dan ya balik lagi, gua tidak tertarik dengan kamera ini. Di sini dia masih pakai sensor 1 inch dan juga contrast detect autofocus. Jadi autofokusnya jelek, nggak bawa autofokusnya Canon yang udah dual pixel gitu ya. Jadi di sini jelek. Gua nggak tahu langkah ini mungkin mereka ambil karena ngelihat pesaingnya di Sony ZV-1F itu juga masih contrast detect. Tapi itu pun kamera yang gue sangat tidak tertarik gitu ya, si ZV-1F. Menurut gue itu decoy produk yang nggak worth dilirik juga, nggak worth dengan nama ZV juga, menurut gue. Dan mungkin Canon melihat itu jadi bagian persaingan yang cukup menarik di ranah entry level. Tapi balik lagi, buat gue dua-duanya nggak menarik gitu ya. Gue nggak mau bahas panjang soal kamera ini, simpelnya GoPro lebih bagus. Harganya juga nyerempet dengan GoPro. Ya kayaknya kalau nggak salah, nggak tahu sih harga di Indonesia bakal berapa, tapi sekitar segitu dan gua tidak tertarik. Walaupun konsepnya buat vlog,
Tapi menurut gue buat vlog pun masih mendingan pakai GoPro gitu kan, yang udah tahan banting juga, audionya juga udah cakep banget. Dan aksesorisnya lebih banyak juga dibandingkan konsep kamera baru ini. Lalu selanjutnya Sony juga meluncurkan kamera kecil, cuman agak beda jauh dengan yang versi Canon tadi ini. Yang ini nggak entry level banget dan sebenarnya agak berbeda karena Sony meluncurkan smartphone baru mereka dengan nama Xperia One Mark V. HP ini punya sensor dengan teknologi terbaru dengan memanfaatkan 2 layar transistor sekaligus. Teknologi baru ini memungkinkan sensor untuk menangkap cahaya 2 kali lipat dibanding teknologi yang sudah ada sebelumnya. Mengutip dari Sony Alpha Rumors, Sony membuat klaim yang cukup besar di teks press release mereka dengan mengatakan performa noise resistance dan dynamic range yang dikeluarkan oleh sensor ini menyerupai kamera full frame. Too good to be true klaimnya menurut gua karena kamera full frame yang bikin Sony juga ya yang buat sensornya gitu. Mungkin dibanding kamera full frame jadul dibahasnya di sini. Jadi ya di HP juga mungkin karena dibantu computational photography. Ya gua nggak tahu juga tapi ya itu agak too good to be true lah. Tapi klaimnya juga cukup spesifik ya. Noise resistance dan juga dynamic range. Gitu. Jadi nggak overall image quality, tapi spesifik pada hal yang menurut gue emang lumayan terbantu juga oleh computational photography. Tapi ya, balik lagi, dengan bisa menangkap cahaya 2 kali lipat lebih besar, tetap improvementnya harusnya sebagus itu. Tapi terlepas dari itu, emang gue lihat dari review-review yang ada, image quality yang diberikan HP ini bener-bener superior banget dibandingkan HP-HP lain. Dan bahkan dibandingkan Sony Xperia yang sebelumnya, yang padahal Sony Xperia dari sebelumnya pun itu udah cukup superior soal image quality. Jadi improvement yang cukup kelihatan. Wajar karena HP lain juga kebanyakan pakai sensornya Sony dan di sini Sony pakai sensor yang paling maju di brand mereka sendiri dulu. Jadi itu nggak menutup kemungkinan soal sensor baru ini bakal diterapkan juga di brand HP lain. Terakhir ini ada kabar yang sangat menarik juga karena Final Cut Pro, aplikasi editing profesional yang biasanya eksklusif buat ada di Mac OS, sekarang sudah datang ke M1 powered iPad. Jadi ke iPad yang sudah memiliki prosesor M1-nya Apple. Cuman gua udah nggak terlalu excited karena gua udah sangat mobile juga dengan MacBook Pro 14 inch gua. Gampang buat dibawa-bawa, nggak harus bawa chargernya juga, udah cukup banget buat editing. Dan gue juga pengguna Premiere gitu. Gue malas belajar lagi ke Final Cut Pro walaupun mungkin adaptasi doang. Tapi ya lumayan males. Dan ya dulu waktu gue belum punya si MacBook Pro ini, gue tertarik banget sebenarnya aplikasi editing profesional di iPad. Cuman ya buat sekarang kayaknya udah enggak. Bahkan LumaFusion pun gue udah enggak update lagi gitu ya. Tapi buat yang mau lebih mobile lagi, editingnya, workflow-nya, pastinya ini bakal jadi opsi yang menarik. Banyak yang nggak suka juga dengan langkah Apple yang membuatnya jadi subscription model, di mana kalian harus bayar per bulannya itu $5 dan per tahun $49. Jadi pilihan itu ya, bukan dua-duanya kalian bayar. Mau per bulan itu $5 atau per tahun $49. Dan menurut gue sebenarnya harga tersebut fair-fair aja sih. Jadi gue nggak komplain di situ. Menurut gue subscription adalah langkah yang tepat buat orang yang mungkin mau nyoba doang, mau pakai sebulan, atau mungkin buat orang-orang yang butuh panjang pun menurut gue cukup fair. Karena Final Cut Pro di iPad sendiri itu hitungannya udah lumayan kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah ya buat para editor. Bukan semacam kebutuhan software utama, tapi sesuatu yang mewah dan butuh nggak butuh gitu. Dan menurut gue subscription model memang tipe bisnis yang cukup berkontribusi dalam perkembangan dunia kreatif juga. Jadi ya menurut gue fair-fair aja Apple melakukan hal tersebut. Tapi balik lagi, kalian yang menentukan apakah kalian tertarik atau enggak buat pakai. Dan semoga semua informasi yang gue sampaikan di Shutter News kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Paling itu aja, kalau ada informasi tambahan boleh kalian taruh juga di kolom komentar yang siapa tahu bisa berguna buat teman-teman yang lainnya. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.